Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita melihat kebun pembibitan kita ya. Jadi ini sambil lihat-lihat kondisi duren karena hari ini saya ada kesempatan ya, walaupun agak siang karena badan agak capek tadi, jadi agak istirahat dulu sebentar ya. Dan ini saya ke kebun pembibitan sawit saya. Nah, ini udah kebun durian jadi semak lagi ya teman-teman. Nah, jadi rimbun seperti ini. Belum saya tebas, ini kurang lebih sekitar setengah hektar ini ya yang harus saya bersihkan, tebas. Itu catatan kalau sudah musim duren. Kita tebas, kita bersihkan. Nah ya teman-teman, ini sawit ini belum ada hujan ini, tapi cuaca ini agak mendung ya. Nah, ini teman-teman tuh udah mulai tumbuh besar kan kelihatannya tuh di belakang saya. Nah, ya kalau cempedak ini enggak musim cempedak, tapi cempedak ini terus ada buahnya. Biasanya enggak berbuah karena kemarin tuh itu saya pupuk di bawahnya. Nah ini contohnya ini ya tuh, tapi ini di bekas monyet. Nah oke ya, saya balik dulu. Nah teman-teman, yang ingin kita lihat dan kita siram hari ini adalah bibit sawit kita ya. Itu yang ini teman-teman, masih ada yang kemarin ada mati ya, tapi saya sulam, entah seperti apa perkembangannya. Ada bibit yang saya tanam di situ ya. Ada juga yang mati. Kita lihat ya. Jadi cempedak ini kalau ada yang ngidam ya, hamil muda pengen buah cempedak, ini bisa diambil ya, bisa dipanjat. Saya izinkan saja. Daripada monyet kan. Monyet juga karena nggak ada makanannya ya dimakannya seperti itu. Cuma kalau ada manusia yang membutuhkan ya kita kasih saja, tak masalah. Oke ya, ini sawitnya walaupun tidak saya bersihkan, bahkan ada yang tumbuh dua itu ya teman-teman. Mana tuh tumbuh dua tuh. Tumbuh dua, kayaknya hidup ya. Walaupun disiram oleh alam. Nah, ini belum ada penjarangan tuh. Ini bagus-bagus bibitnya. Nah, daunnya seperti ini ya tuh, daunnya kan membukanya sempurna tuh. Saya mau mupuk, tapi karena musim kemarau ini saya pending dulu ya sampai nanti ada hujan, biar pupuknya itu cepat larut ya teman-teman. Ini kalau pupuknya cepat larut jadi cepat terserap oleh tanaman sawit kita ya. Nah ini yang baru, baru kita semai kemarin tuh, masih ada yang berantakan juga seperti itu ya. Kita lihat dulu yang berantakannya itu kenapa. Apa terkena air hujan?
kadang-kadang di daunnya ini bisa ada semacam ulat bulu. Makanya saya agak ngelihat-lihat agak sensitif sedikit ya. Ini perlu diganti. Kita lewat dulu. Iya. Kita lihat yang ini kan bisa semua, tapi saya sembunyi. Ini loh maksudnya. Nah ini, oh terangkat ya. Nah. Oh, terangkat. Jadi bagus, pertumbuhannya lumayan bagus. Nah seperti itu ya teman-teman. Nih coba teman-teman lihat. Ini kalau saya bersihkan tuh pangkalnya kan bagus. Ini bibit lokal dan bibit cabutan ya. Nah ini ada yang terlalu panjang, ini nanti sementara nggak saya tanam. Apakah karena pengaruh apa istilahnya penyinaran yang kurang, karena ini kan berdempet-dempetan, atau karena memang seperti ini, atau apa istilahnya terlalu berdempetan itu kan susah dia berkembang. Tapi ini tergolong apa istilahnya white internot katanya ya, karena jarak antar daunnya ini, helaian daunnya ini terlalu renggang ya, terlalu jauh ya. Yang bagus itu kan seperti ini. Nah dia agak rapat ya, agak rapat. Ini modelnya, ini kan agak rapat juga ya. Jadi ini sawit lokal, tidak kenal dengan fungisida, tidak kenal dengan apa istilahnya pembasmi hama-hama itu ya, mau fungisida, mau insektisida atau pestisida, dia nggak kenal ya. Memang nggak kita manjakan, tapi kalau pupuk ya saya berikan, karena itu pupuk kan untuk nutrisinya ya, untuk nutrisi pohon sawit itu sendiri, karena hidupnya kan berada di dalam polybag masih ya. Jadi polybagnya ukuran 30 cm kemarin. Nah jadi udah penuh dan udah keras. Nah ini contohnya ya teman-teman. Ini belum kita bersihkan lagi ya. Nah ini kan tuh tidak basah, harusnya ini disiram, tapi saya biarkan supaya tidak terlalu manja. Jadi kalau dia sudah terbiasa ya, kalau sudah ini ada bekas ulat, saya matiin. Ini nih daunnya dimakan ulat. Nah dimakan ulat seperti itu ya, berlobang-lobang, tapi termasuk tahan walaupun ada hama penyakit, karena dia sudah terbiasa dengan lingkungannya. Nah tidak kita manjakan ya teman-teman, harus disemprot diapain. Nanti kalau dia terserang hama, kalau yang terus disemprot diapain segala itu kan dia rentan. Tapi kalau ini resisten dia terhadap hama ya, asal jangan pupusnya dimakan monyet saja. Kalau pupusnya dimakan monyet, karena pengalaman saya dulu kan yang ini habis, ini semua pupusnya dikoyak oleh monyet kemarin ya. Makanya sampai kita pasang nih, ini kan jaring nih. Nah kita pasang jaring ya, tuh nih pasang jaring seperti itu untuk menghalau monyet. Jadi dia agak takut kalau ada jaring itu. Nah ini kan belum pecah, sebagian udah pecah, ada yang belum pecah. Nah ini yang udah pecah tuh bagus.
pertumbuhannya bagus. Yang belum, nah ini apakah nanti dia akan pecah sempurna, ya kita lihat saja seiring dengan perkembangannya. Sebagian sudah ada yang pecah, sebagian ada yang belum. Nah ini yang saya ganti dengan tanaman kecil tuh ya. Ini juga ini mati kemarin, mati ya teman-teman, belum saya bersihkan. Nah tuh, nanti kalau udah mulai penghujan, nah, saya akan lakukan pemupukan. Dan mungkin juga kalau ada kesempatan saya lakukan penjarangan, karena ini rapat sekali ya, rapat sehingga susah untuk daunnya itu membuka. Tapi ya udah terlihat ya. Nah seperti ini kan, nih pecah sempurna dia tuh, pecah tuh. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah jadi informasi dari kawan-kawan itu kan, yang penting katanya dipupuk. Nah, saya terima kasih atas sarannya. Jadi rencana saya juga nanti kalau sudah kita tanam, keluar dulu ya, kita tanam, nah, kita coba untuk melakukan pemupukannya secara teratur ya, walaupun tidak banyak, yang penting kita pupuk. Nah, tuh ya teman-teman, ini yang sini, ini masih yang kecil-kecilnya tuh banyak ya, tuh yang semaian kita yang baru. Saya belum lagi nyemai karena itu sudah banyak di penangkaran tempat pembibitan saya tuh tumbuh. Jadi saya infokan aja, yang cepat tumbuh itu malah bibit yang ditaruh di semak-semak, ditutup menggunakan jenjangannya itu sendiri ya, malah cepat dia tumbuh. Jadi kalau yang dimasukkan dalam plastik terus diletakkan di tempat gelap itu tumbuhnya 80 harian dan tumbuhnya sedikit ya, tidak banyak. Oke, nanti kita lanjut lagi, ada yang saya ingin infokan untuk teman-teman.